haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah engkau lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin. Benar Bapa, Kau selalu dengar doa kami. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang penuh cinta kasih, haleluya. Selamatkan daku, amin, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman, haleluya. Aku milik-Mu Bapa-Ku Yesus, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat anugerah-Mu pagi ini, Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku. Dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruan doaku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu Tuhan. Aku berseru kepada-Mu Yesus. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, haleluya. Aku butuh Engkau Yesus. Pada pagi hari ini aku datang kepadamu Yesus. Kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntunlah hidupku, haleluya.
untuk aku berjalan dalam firman-Mu. Oh haleluya Bapa, Tuhan Kau juru selamatku. Haleluya. Beri anugerah-Mu Tuhan, curahkan anugerah-Mu tiap hari, tiap saat. Teduhkan genap jiwaku. Haleluya. Sucikan aku. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Dengan aku. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, semua persoalan Tuhan aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Aku mohon berkat-Mu, kami mohon tuntunan-Mu Bapa, kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon tangan-Mu akan menyertai aku. Yesus, oh Yesus, ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi, Kau melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkau kudus, sempurna, mulia, mulia Engkau Bapa. Oh Yesus, kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau. Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doa aku, amin, haleluya. Terima kasih. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Bapa kami, sucikan mulut kami Bapa, kuduskan hati kami. Layakan sebentar kami membaca firman-Mu. Kosongkan segenap tubuh jiwa roh kami, supaya kami diisi dengan firman-Mu. Sebelum kami melangkah hari ini, hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sebelum kami beraktivitas Tuhan, terlebih dahulu kami datang kepada Engkau. Engkau Alfa Omega, Engkau di atas segala-galanya. Kami tempatkan Yesus di atas segala-galanya, sebab Engkau sebagai kepala. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi ini dalam pagi yang diberkati Tuhan Yesus, kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Pegang hidupku Bapa, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna, sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menekmu sudah berdoa. Haleluya.
Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi ini tanggal 30 Mei 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sampai di bulan Mei menjelang hari terakhir. Sekarang tanggal 30 Mei. Besok adalah hari yang terakhir, tanggal yang terakhir di bulan Mei 2022. Tidak akan terulang lagi, saudara. Nanti akan terulang kalau Tuhan izinkan bulan Mei, tapi tahunnya bukan 2022, tahun depan 2023. Untuk ambil setiap kesempatan yang Tuhan berikan hari ini adalah hari ini, supaya kita jangan keraskan hati. Tapi setiap hari, setiap saat kita merendahkan hati datang kepada Tuhan. Kita butuh Yesus. Sebab Tuhan berkata, tadi saya bacakan ayat Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Mari kita tiap hari, tiap saat sebelum tidur kita berdoa kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Bangun tidur pagi ini kita bangun dengan semangat sukacita. Berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita makin akrab dengan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di Mazmur pasal 4 ayat 6 dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Korban yang benar adalah hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Pagi ini kita baca setiap rutin. Pagi ini baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Puji Tuhan. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lahis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan di dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lahis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sepna, panitera negara, serta Yoa bin Asaf, bendara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendalinya. Bagaimana mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tempat ini untuk memusnahkannya. Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkan itu. Lalu berkata Eliakim bin Hilkia, Sepna dan Yoa kepada juru minuman anggur, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hamba ini, sebab kami mengerti. Tapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok.
Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan bersulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Ayat 30. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon arasnya, serta minum dari sumurnya. Sampai ku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab memujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sarfabim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Ayat 37 terakhir. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoab bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian dikoyakkan, lalu memberitakan kepadanya perkataan juru minuman agung. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca 2 Raja pasal 18 ayat 13 sampai 37, dan demikian 2 Raja pasal 18 sudah selesai. Dan besok atas izin rahmat anugerah Tuhan kita lanjut 2 Raja pasal 19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya yang setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita komit dengan Tuhan, kita mencintai Yesus, kita mau setia kepada Tuhan dan mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita di sini kita belajar. Hidup ini penuh peperangan. Lihat ini, Raja Hizkia adalah Raja Yehuda atas izin Tuhan. Saya katakan kemarin, Raja Hizkia, raja yang benar sama Tuhan. Dia selalu berpaut kepada Tuhan. Kalau saudara baca 2 Raja pasal 18 dan ayat yang ke-5, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Ia berpaut kepada Tuhan. Jadi artinya, dia begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi tetap persoalan itu ada bersama kita. Jadi artinya, kita hidup di dunia ini, saya sebagai hamba Tuhan, termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, bukan berarti kalau ikut Tuhan Yesus bisa lolos dari persoalan. Tuhan izinkan persoalan peperangan yang kita hadapi, tapi justru di sini Tuhan mau lihat kualitas iman kita. Tuhan mau lihat kualitas kehidupan kita, kesetiaan kita, cinta kita, taat kita pada Tuhan. Jangan sampai kita mau setia kepada Tuhan karena berkat Tuhan, karena cintanya Tuhan kita mau setia. Kalau kau punya masalah kita jauh dari Tuhan, itu berarti cinta Tuhan palsu, saudara. Berarti cinta saudara KW2, KW3. Lihat Sadra Meshach Abednego. Dia waktu ditantang oleh Raja Nebukadnezar, dia katakan, seandainya Tuhan tidak melepaskan aku tetap mau menyembah Tuhan, tidak menyembah kepada dewa. Demikian kita sama. Kita di dalam dunia banyak tantangan seperti Raja Hizkia, saudara. Menghadapi problem sampai dihina, saudara. Sampai dihina. Lihat ini di ayat 30 dikatakan, janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Lihat waktu Daud dengan Goliat. Dihina Raja Daud, saudara. Dia membawa kata Raja Daud, engkau membawa pedang lembing ya dengan tombak. Tapi ku datang dengan nama Yesus, Raja bangsa Israel, dengan nama Tuhan yang kau hina itu. Mari oleh saudara, di tengah-tengah kita menghadapi problem, di tengah kita menghadapi persoalan, jangan pernah kita patah semangat. Terus kita berdoa. Makin penting kita sabar. Yang penting kita banyak berdoa. Harap kepada Tuhan di dalam dunia penuh dengan tantangan. Di dalam dunia penuh peperangan. Seperti dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging,
tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roja dunia. Jelas ini dalam dunia penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan. Raja Hizkia dibikin malu. Sampai mereka bilang, lihat ikut aku. Kata kalau ikut Raja Asyur ya, nanti negerinya berpon zaitun, berminyak, bermadu, dan semen gombal. Mohon maaf, saudara. Raja Asyur sombong dia. Begitu sombong. Tapi kita sebagai anak Tuhan, biar seperti Yesus aja dihina waktu itu. Kematian terjadi, tapi di balik kematian ada kebangkitan. Biarpun kita menghadapi problem yang begitu berat, menghadapi persoalan begitu berat, tapi jangan kita kecil hati. Percaya, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Oh tuh mari, kita belajar dari sini, supaya kita mengadakan hubungan makin akrab dengan Tuhan. Selalu bersangkut paut kepada Tuhan. Lihat, saya baca 2 Tawarik pasal 20, pada waktu Raja Yosafat ya, menghadapi peperangan ya, melawan Bani Amon dan Bani Moab ya, dengan suatu laskar yang besar. Kalau saya baca 2 Tawarik 20, sampai mereka takut, Yosafat menjadi takut. Tetapi Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi artinya apapun problem yang kita hadapi, seberat apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Tapi kata Rasul, mataku tertuju kepada Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pagi ini, biar mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berkata dalam Yesaya 41:10. Ini sebagai terakhir, saudara. Yesaya 41, ini firman Tuhan. Yang penting kita jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada percobaan, tapi fokus kepada Tuhan. Lihat waktu Petrus di Danau Tiberias, ya, pada itu berjumpa dengan Tuhan, kan Petrus bicara, ya, Tuhan boleh kau berjalan di atas air ini, seperti Yesus kan berjalan di atas air. Kata Tuhan Yesus, mari. Pada waktu Petrus melihat Yesus, memandang kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi pada waktu Petrus lihat gelombang, angin, sakal kiri kanan, fokus kepada pergumulan, fokus kepada masalah, dia hampir jatuh. Tapi begitu dia fokus kepada Tuhan, tolong aku, fokus kepada Tuhan, maka tangan Tuhan menolong. Demikian kehidupan kita. Jangan fokus kepada masalah. Saya sendiri juga menghadapi problem dalam pelayanan, apapun juga. Tapi saya fokus kepada Tuhan. Lebih bagus saya berdiam diri, berdoa. Makanya raja tadi katakan, Raja Hizkia, berdiam, jangan nyaut apapun, biar dihina nggak apa-apa. Lebih bagus kita berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Percaya, Tuhan berjanji dalam Yesaya 41:10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam nama Yesus, biar pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Terus kita berharap kepada Tuhan. Yesus, dengar doaku. Makin kencang kita kepada Tuhan, sebab janji Tuhan, jangan takut, bahwa ada penyertaan Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalu, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin. Dia pasti dengar. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Janganlah Tuhan lalu, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkat rahmat anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas pada Senin pagi ini, dan jangan takut menghadapi persoalan apapun. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya, melangkah dengan pasti, berjalan dengan Yesus. Ada suatu kepastian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat damai sejahtera, penyertaan yang sempurna menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.